Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U23, tapi saya belum ingin memberikan preview untuk pertandingan playoff lawan Guinea yang akan dimainkan pada tanggal 9 Mei nanti. Namun saya ingin memberikan update sesuai dengan berita yang saya baca semalam dan juga tadi siang, bahwa yang pertama, pertandingan playoff ini sudah dikonfirmasi akan digelar secara tertutup di Clairefontaine, Paris. Dan yang kedua adalah berita yang saya baca tadi siang bahwa kondisi dari para pemain Timnas Indonesia U23 mengalami kelelahan. Bahkan Shin Tae-yong melarang para pemain untuk menyentuh bola selama 3 hari. Tentu ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena para pemain nanti akan berhadapan dengan para pemain asal Afrika yang kita tahu fisiknya kuat dan staminanya prima, plus skill mereka juga bagus. Tapi pertama-tama saya ingin membahas tentang keputusan yang sudah dikonfirmasi untuk menggelar pertandingan playoff ini secara tertutup. Kalau bagi saya ini adalah keputusan yang sangat mengejutkan, teman-teman. Karena pertandingan playoff ini seperti pertandingan final. Karena masing-masing tim hanya selangkah lagi untuk lolos dan bermain di Olimpiade. Ini kan playoff-nya hanya satu pertandingan, bukan home and away. Jadi ini seperti pertandingan final. Dan jika penonton diperbolehkan untuk hadir di dalam stadion, kemungkinan besar nih stadionnya akan full. Dan jika saya tidak salah akan dimainkan di stadion Pierre Pibarot ya, jika saya tidak salah ya. Dan kapasitasnya yang saya dapat informasinya melalui internet, kan kita bisa searching di internet ya, sekitar 11 sampai 12 ribu. Nah mungkin juga ini tidak cukup untuk menampung para supporter dari masing-masing tim, apalagi nih supporter dari Timnas Guinea. Kita tahu kan banyak ya warga Paris yang juga berasal dari Afrika atau juga keturunan Afrika ya, yang tentu akan mendukung Guinea. Tapi sebaliknya juga, ya banyak juga supporter dari Timnas Indonesia. Ya kan teman-teman, dimanapun Indonesia bermain, pastilah ada banyak supporter di dalam stadion. Nah mungkin karena itu, jadi pihak keamanan memberikan alasan bahwa karena faktor keamanan, maka pertandingan ini tidak bisa digelar secara terbuka. Sayang banget kan. Tapi ya bagusnya kita masih bisa nonton pertandingan ini secara live melalui aplikasi FIFA yang namanya FIFA Plus. Jadi teman-teman bisa download di HP kalian dan nanti bisa nonton. Harus register dulu dan saya harapkan nanti free ya. Jadi kita bisa nonton pertandingan playoff ini dan juga waktu kick off-nya ini berubah ya. Sebelumnya jam 19.00 waktu Indonesia Barat, sekarang dimajukan ke jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini ideal banget nih prime time ya. Dan kita harapkan lah di prime time ini kita bisa menikmati pertandingan yang menghibur dan juga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan nanti. Saya akan jelaskan tentang peluang dari Timnas Indonesia nanti dong, H-1 ya. Kan masih ada beberapa hari lagi, bahkan para pemain pun kan tidak menyentuh bola. Nah cuma kan, nah ini yang menurut saya nih sayang banget nih tanpa penonton. Karena ya jika ada penonton yang hadir dalam stadion, ini juga yang bisa memberikan semangat tambahan kepada para pemain dari Timnas Indonesia yang tentu sekarang ini lagi ngedrop. Karena kan dalam 2 pertandingan terakhir kalah ya. Lawan Uzbekistan, kemudian lawan Irak juga kalah. Walaupun lawan Irak permainannya jauh lebih baik dibandingkan ketika lawan Uzbekistan. Jadi seandainya supporter kita bisa hadir di dalam stadion, mungkin juga banyak yang berangkat dari Indonesia. Ya kan itu akan memberikan tambahan semangat. Dan yang dibutuhkan oleh para pemain sekarang ini adalah support kita teman-teman. Ya kalau kita ada memberikan kritik, ya itu adalah kritikan yang seharusnya juga membangun ya, kritikan sesuai dengan fakta, tapi ya kita tidak boleh lah menghujat ataupun menghina. Maka itu yang selalu saya katakan, kita perlu terus mengapresiasi kinerja dari para pemain di atas lapangan, tapi bahwasannya kita mau mengkritik gak ada masalah. Dan seharusnya para pemain tidak anti kritik juga. Ya kan mereka harus bisa menerima kritikan-kritikan ini, apalagi mereka kan pemain-pemain muda, agar mereka bisa introspeksi diri dan juga nanti membenahi permainan mereka. Jadi saya pikir gak ada masalah juga kalau mau kritik, tapi gak boleh menghina atau menghujat. Yang saya baca banyak banget hate comment ya, jangan dong, jangan seperti itu. Nanti mental para pemain bisa juga terganggu. Ya jangan seperti itu teman-teman. Kita berikan mereka semangat, kalau kita mau memberikan kritik ya berikan juga saran, ya kan? Seperti yang biasa saya lakukan. Tapi ini kan seandainya digelar secara tertutup, nah ini bisa juga menguntungkan bagi Guinea. Karena ya para pemain Guinea mungkin ya akan lebih tenang lagi untuk bermain. Kalau seandainya ada supporter Indonesia juga, walaupun supporter mereka banyak, sedikit banyak akan terganggu lah para pemain mereka. Dan saya yakin supporter kita juga tidak kalah jumlahnya dengan para supporter mereka. Dan pasti nanti kan jatahnya kan akan dibagi. Dan kita tahu lah lobby kita kan biasanya bagus ya untuk meminta jumlah tiket. Tapi yang saya ada baca juga follow up dari berita ini bahwa kemungkinan akan ada lobby dari PSSI ini. Saya nggak tahu nih benar atau enggak. Kemungkinan akan ada lobby dari PSSI untuk agar pertandingan ini digelar secara terbuka. Nah jika itu bisa dilakukan oleh PSSI, ya itu akan menguntungkan juga sih bagi masing-masing tim.
Karena nanti ya supporter bisa hadir di dalam stadion, tapi tergantung lagi dari kapasitas kan. Bisa handle gak supporter sebegitu banyak, apalagi ini kan seperti pertandingan final. Jadi menurut saya ini adalah semacam kerugian juga bagi masing-masing tim. Artinya ya para pemain nanti yang bermain harus bisa betul-betul fokus dengan rencana permainan dari pelatih mereka. Dari Shin Tae-yong ya strateginya mau seperti apa, ini 90 menit loh. Kalah out udah, gak ada lagi pertandingan selanjutnya. Bagi Guinea juga sama. Nah memang sih Guinea ini kan istirahat lebih lama ya, tapi bukan berarti itu menguntungkan bagi mereka. Justru para pemain kita yang sebetulnya sudah mendapatkan momentum kan, sudah mendapatkan irama permainan. Tapi selain itu juga yang mengkhawatirkan yang saya baca beritanya tadi siang adalah tentang kondisi fisik dari para pemain yang mereka mengalami kelelahan ya. Ya tentu ini adalah kelelahan secara fisik ya. Kalau secara mental seharusnya mereka gak down dong ya. Mereka harus tetap kuat ya, harus tetap kuat mental mereka ya. Walaupun sebagian dari para pemain ini usianya masih di bawah 21 tahun, tapi mental harus kuat, mental gak boleh drop. Kalau fisik drop itu wajar, karena kan lelah juga mereka bermain. Lawan Uzbekistan ya, mereka bermain habis-habisan. Terus sebelumnya lawan Korea Selatan main 120 menit sampai adu penalti. Lawan Irak main 120 menit gak gampang. Apalagi main 120 menit itu kemudian hasil akhirnya kalah lawan Irak. Beda jika menang, kalau menang ya gak kerasa itu capeknya. Nah ini tentulah para pemain lelah, apalagi jarak ya atau selang hari ya atau gap antara pertandingan semifinal dengan pertandingan perebutan peringkat ketiga itu kan pendek ya. Nah artinya para pemain ya tentu kelelahan. Dan juga minimnya rotasi dari Shin Tae-yong di pertandingan Piala Asia U23 lalu juga yang ya sedikit banyak mempengaruhi lah ya kondisi fisik dari para pemain. Tapi ya Shin Tae-yong juga tidak bisa melakukan banyak rotasi ya kan, karena dia sebetulnya sudah mendapatkan kerangka dari timnas Indonesia U23 ini. Kalau dia gonta-ganti pemain, nanti yang ada chemistry di antara para pemain yang telah terjalin dengan baik ini akan terganggu. Jadi memang saya ada membaca begitu banyak narasi di sosmed yang mempertanyakan keputusan dari Shin Tae-yong yang tidak melakukan banyak rotasi di line up. Ya karena memang timnas U23 tidak punya kedalaman squad. Nggak punya. Ya contohnya kan sudah bisa kita lihat. Rafael Struijk absen, kelihatan banget kan Ramadan Sananta tidak bisa menjalankan perannya. Kemudian Rizky Ridho absen, kelihatan koordinasi di lini pertahanan tidak solid seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah jadi nanti untuk pertandingan playoff ini juga kita harapkan Justin Hubner itu bisa bermain, Elkan Bagot itu bisa bermain, Dewangga juga bisa masuk ya. Itu sangat penting karena Rizky Ridho kan akan absen. Apalagi jika kondisi fisik dari para pemain tidak bisa kembali seperti kondisi semula. Nah ini berbahaya tentu bagi mereka karena nanti di atas lapangan akan banyak banget ada duel-duel di lapangan tengah. Memang ada Nathan ya, tapi kan kalau Nathan sendirian ya berat juga ya bagi dia, capek juga loh dia. Kan nggak bisa juga Nathan yang menggendong timnas Indonesia U23 kan, harus ada permainan secara kolektif. Itu yang saya katakan selalu. Jika teman-teman nggak percaya boleh nonton ulang konten dari channel YouTube Triple B ketika saya membahas tentang timnas Indonesia U23 bahwa kolektivitas di antara para pemain itu harus bagus. Kalau main kolektif, udah deh kemungkinan besar Indonesia bisa menang. Karena passing itu harus jalan. Ya mau shooting boleh, kenapa nggak boleh? Tidak ada yang larang. Cari dulu angle yang ideal atau momen yang pas. Kalau ada pemain atau rekan lain yang sudah free, bagilah itu bola. Ya kan? Jadi itu juga yang bisa menguras stamina dari para pemain ketika coba untuk bermain individu. Nah, ini yang sekarang harus dirubah di pertandingan playoff nantilah. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ketika saya memberikan preview. Tapi intinya, pada saat pertandingan ini digelar secara tertutup, ya ini semacam kerugian juga bagi para pemain kita karena tidak ada dukungan supporter, tapi bisa juga positif karena para pemain kemungkinan akan bermain terbuka. Ya udah hajar aja nih. Guinea, kita mainnya terbuka nih. Ya, nggak perlu khawatir karena bisa juga nanti jumlah supporter dari Guinea akan lebih banyak daripada jumlah supporter kita kan. Apalagi ini mainnya kan di Paris ya, di Eropa kan banyak lah ya warga asal Afrika atau warga keturunan Afrika yang berada di Paris atau juga di sekitaran Paris. Bisa juga nanti mereka membludak ingin agar Guinea lolos lah sebagai wakil Afrika lainnya. Dan selain itu juga, nah kondisi fisik dari para pemain ini harus kembali ke kondisi prima. Nah mungkin juga Shin Tae-yong bisa mengatasi kondisi fisik ini dengan nanti meminta para pemain lebih banyak melakukan recovery ya, stretching, kemudian ya melakukan sprint pendek untuk bisa mengembalikan match fitness mereka, mungkin juga sedikit latihan beban agar perlahan-lahan recovery. Karena seperti yang saya pahami kalau mau recovery itu gak bisa langsung dihajar para pemain. Yang ada nanti bisa cedera loh. Karena ketika kondisi pemain itu tidak 100% fit, mereka gak boleh digeber juga latihan fisik yang keras. Jadi ini sudah benar Shin Tae-yong meminta para pemain jangan menyentuh bola dulu. Ya latihan pun mungkin latihan-latihan ringan saja. Tapi ya kalau mau latihan keras nanti bisa berbahaya juga bagi para pemain. Efeknya bisa berbeda gitu.
Nah, yang kita harapkan nanti para pemain bisa fresh, dan nanti H-1 saya akan memberikan preview untuk pertandingan playoff ini yang memang sangat penting. Karena Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade. Dan memang saya juga ada membaca banyak sekali analisa di sosmed bahwa banyak yang mengatakan target dari Sintayong itu adalah hanya untuk lolos ke babak semifinal. Ya betul, tapi kan bukan hanya saja untuk lolos ke babak semifinal, enggak. Untuk lolos ke babak semifinal dengan bisa mendapatkan 1 tiket untuk tampil di Olimpiade. Kalau cuma lolos ke semifinal buat apa? Kan kalau sudah bisa masuk ke semifinal artinya ada peluang untuk bermain di Olimpiade. Jadi sebetulnya targetnya adalah untuk masuk ke semifinal agar bisa bermain di Olimpiade, agar bisa mendapatkan 1 tiket untuk Olimpiade. Jadi itulah target sebenarnya. Kalau masuk ke semifinal saja terus apa yang kita dapat? Oke, itu adalah sejarah. Tapi kan kita gak dapat apa-apa. Kalau kita tidak bisa tampil di Olimpiade, tim-tim lain bisa tampil nanti. Betul kan teman-teman? Jadi kita juga perlu berpikir dengan akal sehat, harus logis. Kalau mau masuk ke semifinal artinya apa? Ingin mendapatkan jatah 1 tempat bermain di Olimpiade. Jadi ini adalah momen terakhir atau peluang terakhir bagi Indonesia untuk bermain di Olimpiade. Peluangnya seperti apa nanti dong? H-1 saya akan memberikan previewnya. No hate, no politics, only football. Kan saya katakan no hate. Nah, jadi janganlah hate comment. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.